Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan segera masuk ke dalam ibadah online GSJA Efrata. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita semua mempersiapkan diri kita dengan memakai pakaian yang rapi dan pantas, karena kita akan bertemu Tuhan Yesus. Meski beribadah secara online, hindari hal-hal yang dapat mengganggu selama beribadah, seperti mematikan dering handphone dan tidak sambil makan atau minum. Persiapkan Alkitab dan buku catatan. Mengikuti ibadah sampai akhir sama seperti saat di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kembali beribadah di minggu pagi ini. Mari kita angkat hati kita akan mengucap syukur kepada Tuhan buat semua kebaikan-kebaikan yang Dia berikan kepada hidup kita sepanjang hari ini. Kita akan mulai pada kita pagi ini. Kita sampaikan syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kebaikan kepada kita.
mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, karena kami ya Tuhan dapat kembali beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga nanti akhirnya Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Tuhan, urapi kami semua Tuhan, urapi ya Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang di rumah ya Tuhan. Biarlah kami dapat memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, meskipun kami terpisah Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau selalu berikan buat kami Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Mungkin bagi sebagian orang susah untuk mengatakan Tuhan baik, tapi bagi kita, mari kita ucapkan Tuhan tetap baik dalam hidup kita.
memberitakan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Yang terindah dalam hidup kami. Kau sungguh indah. Kau yang memperhatikan kami sampai ke dalam hati kami. Haleluya Yesus.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan kita dapat kembali berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini dalam ibadah online GSJ Efrata. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita agar Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami kembali dapat bersama-sama berkumpul di dalam ibadah online GSJ Efrata. Kami berdoa agar pengurapan-Mu turun ke tengah-tengah kami, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh takluk dan tunduk sepenuhnya kepada otoritas daripada Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu, menyucikan dan menguduskan hati dan pikiran kami, supaya apa yang akan hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan, yang akan berbicara kepada seluruh jemaat-Mu dan menguatkan, menolong mereka dengan kondisi apapun, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus, sehingga hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan pada saat pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan hari ini saya akan berbicara tentang menjadi orang yang bertahan dan menang. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kita tetap dapat menjadi orang yang bertahan dan menang di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu. Di saat kehidupan iman kita tidak ada yang mengawasi. Entah apakah kita beribadah atau tidak. Beribadah dengan sungguh-sungguh atau tidak. Dan mungkin sekarang ini, pada masa sekarang ini tidak ada persekutuan yang erat di antara saudara seiman. Bagaimana mungkin dalam kondisi ini kita tetap dapat menjadi orang yang bertahan dalam perjuangan iman dan memiliki kemenangan di dalam Kristus. Saya rindu mengajarkan kepada jemaat tentang prinsip utama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dalam masa-masa yang kritis dan berat ini, ingatlah bahwa kita harus dapat menjadi orang-orang yang survive, bertahan untuk menang. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan, dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus mengatakan betapa pentingnya bahwa bukan hanya kita mengadakan perlawanan, tetapi juga tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Itulah sebabnya dikatakan bertahanlah dalam iman pada masa sekarang ini. Dan mengatakan juga dengan jelas Efesus ini agar kita sebagai orang-orang percaya berjaga-jaga dalam kekuatan kuasa Allah dan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita mengalami kemenangan yang sungguh di dalam Tuhan. Kalau begitu, apa prinsip-prinsip yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang bertahan dan menang dalam masa-masa yang berat dan kritis ini? Yang pertama ada di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 9 mengatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan ayat yang 10 mengatakan kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Apa prinsip yang pertama dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 ini? Yang pertama adalah mengenal dan menyadari panggilan kita. Bapak Ibu Saudara, kita adalah bangsa yang terpilih. Terpilih dari ribuan suku bangsa. Dari begitu banyaknya orang di dunia yang sedang berjalan dalam kegelapan. Dan perlu Bapak Ibu Saudara tahu bahwa masa sekarang ini bertambah gelap. Dan dikatakan Alkitab bahwa kita sedang berjalan dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Sekarang ini kita berada di dalam terangnya yang ajaib. Sedangkan begitu banyak orang dalam dunia ini sedang berjalan menuju kepada maut.
Kita dipanggil dalam terangnya yang ajaib, dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Panggilan kita di sini berbicara tentang keselamatan kita di dalam Kristus. Dalam posisi kita sekarang ini, artinya kita harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan Yesus, Sang Penyelamat jiwa kita. Dekat dengannya setiap saat, karena mungkin akan ada banyak peristiwa yang terjadi di luar kendali dan keinginan kita. Hadiah sebenarnya yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita adalah kehidupan, kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk dapat masuk ke dalam kehidupan yang kekal, yaitu di dalam surga. Keselamatan itu didapat bukan karena kekuatan, bukan karena kekayaan, bukan karena kepandaian kita, melainkan karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kita. Itulah sebabnya ketika kita ada di dalam dunia ini, ketika kita masih punya kesempatan, hiduplah dengan selalu melakukan yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Lakukanlah yang terbaik bagi orang-orang di sekeliling kita. Seakan-akan hidup kita adalah saat terakhir di dalam dunia ini. Mengapa? Karena saudara, kita semua, saya dan saudara, adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipanggil secara khusus untuk tinggal dalam dunia yang semakin gelap ini. Mungkin kita harus bertahan. Mungkin kita harus betul-betul bersama-sama menjaga keadaan kondisi iman kita, sehingga kita menyadari panggilan kita di dalam Kristus. Tetapi bukan hanya itu saja. Yang kedua adalah di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Prinsip yang kedua yang harus kita lakukan di tengah-tengah masa yang berat dan sukar adalah mempersiapkan kehidupan kita. Petrus memerintahkan kepada kita untuk sungguh-sungguh mempersiapkan akal budi kita, cara berpikir kita untuk dapat hidup di tengah-tengah kondisi dunia pada saat ini. Namun di sisi yang lain, kita tetap dapat memandang kepada rencana Allah. Jika kita tidak mempersiapkan hidup kita untuk menyadari rencana Allah, maka suatu hari kita akan menyesal karena banyaknya waktu yang terbuang karenanya. Bapak Ibu Saudara, pada masa pandemi COVID-19 ini sedang terjadi perubahan besar-besaran dalam kehidupan manusia. Pandemi COVID-19 ini mengubah pandangan, sikap hidup yang dulu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dulu orang lebih senang berkumpul, kongko, budaya sebelum masa COVID-19. Sampai ada pepatah yang mengatakan makan tidak makan, yang penting kumpul. Tetapi sekarang orang harus tidak boleh berkumpul. Kalaupun berkumpul dipisahkan oleh jarak paling sedikit 1 meter. Dulu orang rela berdesak-desakan untuk masuk dalam satu tempat wisata atau berjalan-jalan. Sekarang dilarang untuk berdesak-desakan, bahkan ada larangan untuk masuk tempat wisata. Adanya scan untuk data masuk ke dalam mall, sehingga jumlah orang dapat dipantau. Dulu orang tidak harus memakai masker, sekarang harus memakai masker kemana-mana untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Dan saudara tahu sekarang ini ada begitu banyak peristiwa atau pertanyaan yang dapat terjadi di luar dari pengetahuan kita. Dan saudara, kita tidak dapat mengontrol perubahan dalam dunia ini. Gambaran perubahan ini mau tidak mau dilakukan oleh semua orang, tanpa kecuali kaya ataupun miskin. Hal yang paling ditakutkan manusia adalah ketika mengalami perubahan. Perubahan mengubah kebiasaan, perubahan mengubah gaya hidup, dan perubahan mengakibatkan ketidakpastian. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada saat terjadi perubahan. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa terjadi. Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa kritis, masa-masa berat dalam kehidupan kita. Tetapi ini dilakukan oleh Tuhan hanya untuk membawa kita
tidak masuk ke dalam sistem dunia ini, masuk ke dalam kebiasaan yang merusak dan mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Ingat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menuntut kita sebagai orang percaya kepada Kristus untuk kita selalu dapat mengalami perubahan. Kita dituntut untuk tidak lagi menjadi sama dengan dunia ini, tidak lagi serupa dengan dunia ini, tidak masuk dalam sistem dunia ini. Tuhan menuntut kita mengalami perubahan budi, cara berpikir, cara hidup, the way of life, sehingga kita semakin menyadari siapa kita sebenarnya, apa status kita, dan apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita memiliki kesempatan dalam dunia ini. Panggilan utama kita, Petrus mengatakan, adalah untuk tetap dapat hidup kudus, artinya sesuai dengan kebenaran firman Allah, sesuai dengan Alkitab. Walaupun sistem dunia ini sekarang bertambah merosot dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi tentang perekonomian kita, pekerjaan kita, kesehatan kita. Tetapi marilah kita tetap melakukan hal yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun kondisi kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Alkitab memberikan kita contoh yang sangat jelas tentang kehidupan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 4 menceritakan, di tengah panas siang hari, di tengah keadaan yang lapar, Tuhan Yesus tetap melihat adanya kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Ketika terjadi interaksi yang menakjubkan antara Yesus dengan seorang wanita Samaria, wanita itu datang dengan sebuah timba. Yesus menyuruhnya pulang dengan mata air kehidupan. Wanita itu telah datang sebagai orang yang tertolak. Yesus menyuruhnya pulang sebagai orang yang diterima Allah sendiri. Wanita itu datang dengan hati yang terluka. Yesus menyuruhnya pulang dengan hati yang dipulihkan. Wanita itu datang dengan dibebani dengan pertanyaan-pertanyaan. Yesus menyuruhnya pulang untuk menjadi sumber bagi jawaban-jawaban. Wanita itu datang untuk menjalani hidup yang penuh keputusasaan. Ia berlari pulang dengan harapan yang berlimpah. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, para murid Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 4 itu melewatkan semuanya itu. Karena bagi mereka, waktu itu adalah waktu makan siang. Kita harus menyadari kesempatan kita. Kita harus sungguh-sungguh tahu bahwa di tengah kondisi dunia ini, panggilan kita adalah panggilan yang khusus dari Tuhan. Kita mungkin berada di tengah-tengah masa yang berat, tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang ketiga, prinsip yang harus kita lakukan adalah di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada saudara-saudara adalah kasih akan semua orang. Ayat 8 mengatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh
untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Hal yang terakhir yang menjadi prinsip di dalam kehidupan kita di masa yang berat ini adalah mengembangkan kehidupan iman kita. 2 Petrus ini ditulis dalam masa penganiayaan orang percaya. Petrus tetap berfokus kepada perkembangan iman orang percaya. Petrus ingin menyampaikan bahwa tidak mungkin kita menjadi orang percaya tanpa mengembangkan kehidupan iman kita di dalam Kristus. Tuhan memberikan kepada kita perlengkapan yang lebih dari cukup untuk tetap dapat menumbuhkan iman kita di tengah-tengah kemustahilan seperti sekarang ini. Kita tidak dapat berkumpul bersama untuk beribadah. Kita tidak dapat kumpul bersama untuk saling menguatkan dan mendoakan. Kita bagaikan hidup masing-masing dengan jalan kita sendiri. Tetapi yang harus kita ingat adalah kita tidak pernah sendirian. Dalam ayat 3-4 Tuhan memberikan paling sedikit 4 perlengkapan untuk membuat kita tetap dapat bertahan dan menang dalam kondisi sekarang ini. Yaitu kuasa ilahinya, kuasa yang mulia dan ajaib, janji-janji yang berharga dan sangat besar, dan memiliki kodrat ilahi. Kuasa Tuhan yang ilahi, mulia dan ajaib seharusnya membuat orang percaya dapat terus bertumbuh di tengah kemustahilan. Ketika kita merasa putus asa dan terdesak, kita mungkin tidak memiliki jalan keluar. Kita memiliki janji-janji yang berharga dan sangat besar yang akan membuat kita menang, membuat kita tahu bahwa kita memiliki pengharapan yang besar di dalam Kristus. Ketika kita terseret pada arus dunia yang begitu menggoda dan menghanyutkan, kita memiliki kodrat ilahi yang membuat kita tahu siapa kita dan membuat kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Petrus mengatakan dalam ayat 8, apabila kita memilikinya dengan berlimpah-limpah, memiliki keempat hal ini, maka kita akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita kepada Kristus Yesus. Petrus ingin menyadarkan kita bahwa bukan karena kekuatan kita dapat bertahan dalam segala situasi dan menang. Tetapi karena kita memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Dan jika kita tidak memiliki Kristus dalam perjuangan iman kita, ingat ini Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menjadi buta dan picik. Kita hidup sama seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kita menjadi lemah dan putus asa. Kita akan mengasihani diri kita sendiri. Kita akan menggerutu dan bersedih karena nasib kita. Karena itu bangkitlah dan berusahalah sungguh-sungguh, supaya pilihan dan panggilan kita makin teguh. Di tengah kondisi yang berat dan menekan, di tengah masa yang sulit, di tengah ketidakpastian, taruh iman kita sepenuhnya di dalam Kristus. Kuasa ilahinya yang mulia dan ajaib di dalam pimpinan Roh Kudus. Janji-janji yang berharga dan sangat besar dalam Alkitab. Kodrat ilahi yang kita miliki dalam penebusan Kristus akan membuat kita bertahan dan menang. Roma 8 ayat 37-39 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Yakinlah akan kemenangan di dalam Kristus yang diberikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan di tengah kondisi yang berat dan sulit ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah kenali dan sadari panggilan kita. Di tengah kondisi apapun, ingat selalu panggilanmu di dalam Kristus Yesus. Panggilan yang didapat karena Kristus telah menebus kita di atas kayu salib. Panggilan yang sangat mahal karena dibayar dengan darahnya yang tercurah bagi kita. Yang kedua adalah kita persiapkan kehidupan kita. Persiapkan selalu kesempatan kita. Siap sedia dalam segala keadaan. Karena kita tidak mengetahui waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kehidupan iman kita. Jangan berhenti mengembangkan kehidupan iman kita. Karena kita tahu Tuhan telah memperlengkapi kita dan menolong kita
dengan kuasa ilahinya yang mulia, yang ajaib, di dalam kekuatan Roh Kudus. Kita memiliki janji-janji yang besar dan sangat berharga dalam Alkitab. Kita memiliki kodrat ilahi karena penebusan Kristus. Karena itu berusahalah sungguh-sungguh. Dan jangan lengah terhadap iman kita. Jangan terlena dalam kondisi yang berat pada saat ini. Siapa yang pada pagi hari ini merasa kondisi kerohaniannya sedang mundur? Bapak Ibu Saudara mungkin merasa bahwa kondisi yang berat dan menekan ini membuat kita seperti kehilangan panggilan kita. Hari ini kenali dan sadari panggilan kita. Sungguh-sungguh persiapkan kehidupanmu, saudara. Karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan hidup di dalam dunia ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara dengar dari sekeliling bahwa sedang digembar-gemborkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin kita akan semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Tapi yang penting adalah persiapkan kehidupan kita. Selalu lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang terakhir, jangan berhenti mengembangkan kehidupan iman kita. Tuhan memberikan perlengkapan yang lebih dari cukup kepada kita untuk kita dapat menang di tengah-tengah kondisi yang berat ini. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara merasa ragu atau merasa malu, taruh tanganmu di depan dadamu dan katakan, Tuhan, kondisi iman saya pada saat ini sangat tidak menentu. Mungkin tidak terjadi hal-hal yang seperti diinginkan. Mungkin ada kondisi-kondisi yang berat yang saudara alami, yang kami mungkin tidak tahu. Tapi pada hari ini taruh tanganmu di depan dadamu dan katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa, jamah aku. Roh Kudus, jamah aku. Karena Tuhan telah memberitahukan di dalam firman-Nya, perlengkapannya lebih daripada cukup untuk membuat kita mengembangkan iman kita di tengah kemustahilan, di tengah ketidakpastian, perubahan-perubahan yang terjadi yang begitu cepat, yang mungkin menyesakkan dada kita, yang membuat kita tidak berdaya melakukan apapun. Tapi ingat saudara, saudara tidak sendirian. Ada kuasa ilahinya yang menyentuh, yang mulia, yang berharga, yang akan memimpin hidupmu. Ada janjinya yang sangat besar dan berharga di dalam Alkitab yang saudara bisa baca setiap hari, yang akan menuntun setiap langkah saudara. Dan juga ingatlah bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saudara. Dia akan selalu setia kepada saudara. Hari ini taruh tanganmu di depan dadamu. Dan saya akan berdoa bagi saudara, agar Tuhan menguatkan imanmu. Terus kembangkan imanmu saudara. Jangan pernah merasa sendirian. Karena ada banyak orang-orang yang berdoa bagi engkau. Mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan menjamah hidupmu. Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini, hamba berdoa bagi tangan-tangan yang ditaruh di atas, di depan dada mereka Bapa. Atau mungkin ada di antara mereka yang mengangkat tangan mereka kepadamu. Hamba berdoa engkau menjamah hidup dan hati mereka. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami kemunduran di dalam rohani mereka. Karena mungkin mereka merasa sendirian. Tidak ada persekutuan yang nyata. Semua hanya virtual, semua hanya dunia maya. Tetapi ingatkan bahwa Yesus kami, Tuhan kami, Kristus kami, kuasa ilahinya yang luar biasa, yang mulia dan berharga itu adalah kuasa yang nyata, yang terjadi pada pagi hari ini dan menjamah hidup kami. Janjimu yang berharga dan besar itu akan tetap terjadi sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memegangnya dengan sepenuh iman dan kekuatan kami. Hamba meletakkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami disadarkan bahwa kami memiliki kodrat ilahi di dalam Kristus, yang sudah memanggil kami dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Panggilan yang dibayar dengan darah yang mahal di atas kayu salib, yang membuat kami seharusnya menjadi orang-orang yang tetap bersemangat, tetap bertahan, tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah segala kondisi kami. Hamba berhenti berbicara Bapa, tapi biarlah hanya Roh Kudus yang menjamah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan membawa kami masuk di dalam rencana-Mu lebih dalam lagi.
Biarlah kami hari ini sama seperti perempuan Samaria tadi. Ketika kami lelah, kami pulang, kami datang kepadamu. Dan ketika kami selesai berdoa dan beribadah kepadamu, kami dipuaskan karena kami berjumpa dengan Yesus. Pengharapan kami kembali dipulihkan karena kami memiliki Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, tibalah waktunya dan saatnya saudara menerima berkat, baik untuk sepanjang minggu ini dan sepanjang hidupmu bersama dengan Tuhan. Angkat tanganmu, buka hatimu, dan pandang Tuhan yang akan memberkati saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu dan hidup saya, rumah tanggamu, hari-harimu, segala bisnis dan pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dan terimalah berkat ini selama-lamanya, dan Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Menyikapi pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak dapat bertemu atau mengadakan esensi seperti biasa, maka GSDA Efrata Pagarsi telah mengadakan esensi online, baik melalui WhatsApp video call ataupun Google Meet. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat bergabung bersama dengan kami. Setiap pertemuan akan diadakan selama 15-30 menit dalam 2 atau 1 minggu 1 kali. Kita akan saling menguatkan, sharing bersama, dan juga berdoa sehingga kita menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam menjalani hidup di masa sekarang ini. Yuk bergabung. Hubungi saya ataupun Ibu Yuli di nomor 0813 2009 2343. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Efrata Kids, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, kita sudah tidak bertemu kurang lebih hampir 3 bulan. Oleh karena itu, kita akan bertemu secara online setiap hari Minggu. Kelas Batita dan Balita akan diadakan jam 10 pagi melalui Google Meet. Kelas Pratama dan Madya akan diadakan jam 4 sore melalui WhatsApp video call. Kelas Tunas Remaja akan diadakan jam 7 malam melalui WhatsApp video call juga. Jangan sampai ketinggalan ya, segera hubungi saya di nomor 0895 3437 90970. Sampai ketemu semuanya, God bless you. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSDA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSDA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSDA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.